Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang membahas tentang mekanisme sistem pernapasan pada manusia, yang beranggotakan saya sendiri, Miftahul Jannah, sebagai moderator. Yang kedua yaitu Sartika Indriani, yang ketiga yaitu Anggun Devita, dan yang terakhir yaitu Nur Cahyani. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materinya akan dibacakan oleh Anggun Devita dan dilanjut oleh Sartika Indriani dan Nur Cahyani. Bismillah, perkenalkan nama saya Anggun Devita dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu apa itu pernafasan. Pernafasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh. Atau seperti yang tertulis pada materi kita, pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Selanjutnya yaitu proses pernafasan pada manusia terdiri dari mengambil udara atau bisa dikatakan dengan inspirasi dan mengeluarkan udara atau bisa dikatakan dengan ekspirasi. Namun bila dilihat dalam berdasarkan otot yang digunakan, jenis pernafasan terbagi atas dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada ini terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas, dan yang terakhir itu rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara masuk dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Sedangkan pernafasan pada perut terjadi ketika otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, diafragma datar, dan yang terakhir volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Alat-alat dalam sistem pernafasan manusia. 1. Hidung. Hidung sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernafas. Fungsi hidung sangat penting. Lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah untuk menyaring udara yang kita hirup. 2. Faring. Fungsi faring atau tenggorokan dalam sistem pernafasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. 3. Epiglotis. Memiliki bentuk berupa lipatan pada tulang rawan dan letaknya tepat di belakang lidah. Epiglotis ini mirip seperti katun. Saat bernafas ia akan terbuka dan saat makan ia akan tertutup agar makanan tidak masuk. 4. Laring. Laring atau kotak suara memiliki dua pita suara yang bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara, maka ada udara yang keluar melalui pita suara yang berimpit, akibatnya timbullah getaran. 5. Trakea. Trakea sering juga disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea tersebut tugasnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. 6. Tabung bronkial. Terdapat silia atau rambut kecil yang bergerak secara gelombang. Gerakan tersebut membuat dahak. Dahak atau lendir yang terdapat pada tabung bronkial tersebut bertugas mencegah debu masuk ke paru-paru. 7. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Selain itu, tugas lain dari bronkiolus adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernafas. 8. Paru-paru. Paru-paru merupakan tempat menampung udara sehingga oksigen bisa disalurkan ke tubuh. Alveolus.
Alveolus atau kantong kecil merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dialirkan ke alveolus sehingga dapat dihembuskan ke seluruh tubuh. 10. Diafragma. Diafragma merupakan pemisah rongga dada dan juga perut. Diafragma ini bentuknya berupa otot dan dapat digunakan untuk memperluas paru-paru. Volume udara pernapasan yang pertama, volume tidal, udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa 500 cc. Yang kedua, volume cadangan inspirasi atau komplementer, udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Yang ketiga, volume cadangan ekskresi atau suplementer, udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Yang keempat, udara residu, udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Gangguan dan kelainan sistem pernapasan, yang pertama bronkitis, yang kedua emfisema, yang ketiga pneumonia, yang keempat kanker paru-paru, yang kelima rinitis. Itulah tadi penjelasan materi mengenai sistem pernapasan pada manusia dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.